uh, kita akan bicara tentang akuntansi untuk investasi. Di layar sudah terlihat ya. Kalau tidak terlihat nanti di layar setelah berubah mohon diberitahu segera. Transisi antar layar saya beritahu juga agar Anda bisa memperhatikan. Ini diambil dari edisi 3, yang edisi 3 sedikit berbeda dengan edisi 2. Ada 4 tujuan pembelajaran di sini. Pertama, untuk akuntansi untuk investasi. Ini pertama adalah untuk menggambarkan akuntansi bagi investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk instrumen berupa surat utang, lalu kemudian instrumen berupa ekuitas, kemudian ekuitas itu dilanjutkan dengan metode ekuitas, ya. Kemudian ada evaluasi atas beberapa isu, ada investasi aset berupa surat utang dan ekuitas ini. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini hanya yang nomor 1. Yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Soal pada Rabu depan. Jadi, itu yang akan kita pelajari hari ini. Slide berikutnya. Kalau saya bilang slide berikutnya dan tidak berpindah, beritahu segera ya. Baik, di slide ini pembagian investasi ada 3. Ada untuk chapter internal investasi itu ada 3. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita hanya akan bicara hari ini untuk akuntansi bagi investasi dalam bentuk surat saham, dalam bentuk surat utang. Nah, kenapa disebut dengan investasi itu adalah aset? Karena di dalam laporan posisi keuangan, kemarin kita di pertemuan-pertemuan lalu sudah bicara tentang kas, ada piutang dagang, ada inventory, ada aset tetap, lalu aset tidak berwujud. Nah, yang belum dibahas itu adalah aset berupa surat berupa investasi. Investasi di sini ada 2 yang dibahas adalah surat utang dan surat saham. Yang kita bahas itu hari ini adalah yang surat utang. Jadi ini adalah bagian dari akuntansi untuk aset. Slide berikutnya. Izin Pak. Ya. Slide-nya belum gerak Pak. Ini sepertinya saya tidak tahu apa yang bermasalah sekarang. Zoom saya atau seluruh Zoom. Baik, sekarang sudah ya. Saya tidak akan pakai slideshow. Ya, Pak. Oke. Baik. Di dalam IFRS dan PSAK itu dikenal istilah yang disebut dengan aset finansial. Jadi aset finansial itu aset perusahaan terdiri atas 2, aset finansial dan aset non finansial. Aset finansial itu adalah aset yang memiliki nilai moneter, sementara aset non finansial itu aset yang tidak memiliki nilai moneter. Misalnya itu adalah aset tetap. Itu adalah salah satu contoh dari aset non finansial. Nah, aset non finansial, aset finansial itu ada 2. Pertama, surat utang atau investasi dalam bentuk hutang. Yang kedua adalah investasi dalam bentuk ekuitas. Nah, investasi dalam bentuk utang dan ekuitas ini berupa surat yang di bahasa Indonesia kita sering menyebutnya sebagai surat berharga. Jadi perusahaan memiliki surat berharga yang berupa instrumen hutang atau berupa instrumen saham atau instrumen ekuitas. Jadi 2 itu yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tujuan kepemilikan itu ada 2. Pertama, untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Ini bisa jelas tujuannya adalah untuk kalau dijual kembali
dijual kembali ya, atau untuk mendapatkan pengembalian melalui bunga atau melalui dividen. Pengembaliannya berupa di sana. Nah, kemudian ada tujuan lain, misalnya karena ada kesepakatan finansial atau kesepakatan operasional dengan perusahaan lain, umumnya ini adalah untuk aset berupa ekuitas saham. Nah, untuk aset, untuk investasi berupa surat utang, pertanyaan yang penting di sini ada dua. Pertama adalah, apa tujuan dari perusahaan untuk memiliki aset finansial tersebut? Apakah misalnya yang pertama, apakah tujuannya adalah menyesuaikan dengan model bisnis perusahaan ketika mereka memiliki aset finansial tersebut, ataukah tujuannya adalah untuk mendapatkan aliran kas kontraktual yang ada dari surat utang tersebut atau surat saham tersebut. Jadi ada dua di sini. Yang pertama, jadi saya ulangi ya, ketika perusahaan memiliki aset, dia memperoleh aset, pertanyaannya aset ini diklasifikasikan untuk apa? Itu adalah berdasarkan tujuan kepemilikannya, tujuan pemilikannya. Nah, di sini disebutkan kriterianya adalah apakah sesuai dengan model bisnisnya. Model bisnis ini nanti kita akan lihat, tapi secara kasarnya apakah dia akan memiliki untuk sesuai dengan masa edarnya dari surat utang tersebut, ataukah karena dia ingin mendapatkan hak kontraktual, jadi hak kontraktual atas kas. Hak kontraktual atas kas, kalau misalnya surat utang berarti adalah untuk mendapatkan bunga. Nah, ada dua di sini, bisa Anda perhatikan di sini, ada dua yang bisa Anda lihat di sini. Yang pertama adalah klasifikasi untuk surat utang. Untuk surat utang, itu dia terdiri dari dua, 1 dan 2. Yang pertama, kalau dia memenuhi bisnis atau sesuai dengan bisnis, model bisnis perusahaan dan mencari kontraktual, aliran kas kontraktualnya, memenuhi pengujian atas aliran kas kontraktualnya, maka pengukurannya nanti akan menggunakan cost amortisasian. Sementara kalau tidak memenuhi uji model bisnis, istilahnya agak susah ya, tapi sebenarnya kalau tujuannya bukanlah untuk dimiliki hingga jatuh tempo, ini held for collection, ini dimiliki untuk sehingga jatuh tempo, artinya mungkin untuk diperdagangkan atau dimiliki lalu tapi kemudian dijual kembali, maka yang digunakan untuk pengukuran adalah nilai wajarnya. Nah, sementara untuk ekuitas, untuk seluruh ekuitas, kecuali nanti yang memiliki hak kontrol ya, itu pekan depan kita lihat, untuk ekuitas yang digunakan adalah fair value, tidak ekuitas tidak menggunakan cost amortisasian. Jadi ini yang penting dulu bagi Anda. Saya ingin menjelaskannya di dalam layar yang berbeda di sini. Jadi kalau Anda memiliki sejumlah uang yang idle, perusahaan ya, memiliki sejumlah uang yang idle, lalu mereka ingin, idle itu artinya tidak digunakan untuk tujuan apapun, maka alternatifnya adalah melakukan investasi. Katakan investasinya itu adalah di pasar sekuritas. Nah, di pasar sekuritas itu ada
surat utang, ada surat saham. Nah, ketika perusahaan membeli surat utang ataupun surat saham, maka kita harus tahu apa tujuannya. Nah, khusus untuk surat utang, tujuan kepemilikan itu bisa dua. Karena pasar sekuritas ini yang diperdagangkan itu adalah surat utang dan perdagangannya aktif, maka kita bisa memiliki surat utang untuk tujuan trading, gitu. Atau tujuan lain di sini kita simpan dia, lalu ketika harganya naik, ketika harga naik, ketika P-nya naik, maka kita jual dia. Nah, sementara tujuan lain kita membeli surat utang adalah untuk tujuan dimiliki atau disimpan hingga jatuh tempo. Nah, kalau dia dimiliki hingga jatuh tempo itu artinya kalau misalnya ada sebuah surat hutang umur 5 tahun, maka kalau perusahaan memilikinya sejak awal tahun, katakannya sejak masa edarnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2021, maka dia akan jatuh tempo nanti tanggal 1 bulan 1 tahun 2026. Nah, kalau seperti ini tujuannya, maka perusahaan yang ditunggu oleh perusahaan adalah dapatnya pendapatan bunga, katakan sebesar 10% per tahun, ya, I2, I1, I2, I3, I4, dan I5. Dia menunggu pendapatan bunga ini. Dan dia menunggu pokok pinjaman yang ada di tahun kelima. Jadi di setiap tahun aliran kas perusahaan itu akan terdiri dari bunga, dari pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini sebanyak 5 kali, misalnya kalau bayar bunganya tahunan, ditambah dengan pembayaran pokok pinjaman. Nah, ini adalah pendapatannya. Jadi berarti ini masuk di dalam kriteria yang kedua ini. Sementara kalau perusahaan membeli surat utang, tetapi kemudian surat utang itu ketika dibeli tanggal 1, ya juga 5 tahun ya, sebentar. Kan juga selama 5 tahun, masa edarnya 5 tahun, ini berakhir nanti tanggal 1 bulan 1 tahun 26, dia beli tanggal 1 bulan 1 tahun 2021, lalu pada tanggal 25 bulan 3 tahun 2020, misalnya harganya naik, ya, harga surat utang ini naik di pasar sekuritas, maka dia jual, gitu. Nah, ini tujuannya adalah untuk bisa kemungkinan adalah trading, atau memang tujuannya adalah menyimpan, tapi kemudian ketika harga naik dia jual. Nah, jadi harus tahu kuncinya berarti adalah untuk perlakuan akuntansinya kita harus tahu betul apa tujuan dari awal kepemilikan surat utang tersebut, dan itu biasanya diputuskan oleh perusahaan di dalam rapat di manajemen perusahaan. Baik, saya pindah slide. Sudah kelihatan? Oke. Nah, investasi dalam bentuk surat utang itu seperti yang tadi saya jelaskan, itu berhubungan dengan prinsipal, yaitu pokok pinjaman, dan penerimaan pembayaran bunga atas sisa pokok yang masih belum dilunasi. Nah, ini yang akan ditunggu. Nah, catatan penting di sini adalah baik pokok pinjaman atau bunga itu dibayarkan pada tanggal yang sudah ditetapkan. Tanggalnya itu sudah dipastikan kapan. Nah, ini yang tadi ada 3 kemungkinan kepemilikan. Pertama, held for collection, jadi artinya dimiliki hingga jatuh tempo.
ini dimiliki hingga jatuh tempo juga, tapi kalau P naik, maka dia akan dijual. Sementara yang trading ini tujuannya kalau P-nya naik dia jual, kalau P-nya turun dia mungkin juga menjual atau dia masih menahannya gitu. Tapi apapun yang terjadi, kalau harga berubah dia pasti jual. Kalau harganya naik bagus dia akan jual, kalau harganya turun dan terus turun maka untuk menghindari kerugian lebih jauh dia pasti akan jual. Jadi untuk trading seperti itu kurang lebih. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Baik. Nah, khusus untuk akuntansi hutang ini diberikan lagi di sini ada pembagiannya, kategorinya 1, 2, dan 3. Kalau menggunakan held for collection, maka nanti untuk penilaiannya harus menggunakan cost amortisasian. Tadi measurement ya, measurement di awal itu disampaikan juga begitu. Untuk held for collection itu pakai fair value, untuk trading securities juga fair value. Nanti kalau ada unrealized gain atau selanjutnya itu digunakan ada yang tidak diakui kalau pakai ini. Ini nanti kita lihat di. Tapi ini sekedar Anda tahu dulu. Kalau kemudian dia terjadi di akhir tahun itu nilai pasarnya berubah, maka perlakuan akuntansinya antara nomor 1 dengan nomor 2 dan nomor 3 itu berbeda. Kalau nomor 1 tidak akan diakui adanya untung atau rugi kepemilikan, tapi kalau trading itu akan diakui terjadinya untung karena kepemilikan. Baik, ada pertanyaan? Kameranya semuanya on lah ya. Kalau nanti sinyal jelek, Anda nanti akan masuk lagi otomatis oleh Zoom itu. Kalau Anda nggak on, saya yang keluar ini. Itu kan nyalakan kameranya. Baik, ini sebagai sebuah ilustrasi untuk contoh yang pertama, saya kira untuk yang held for collection dulu. Nah, yang held for collection itu Anda lihat di sini akuntansinya itu menggunakan cost amortisasian. Ini akan sedikit agak rumit bagi yang pertama kali mempelajari ini. Oke, di sini Robinson membeli 100.000, memberi surat utang nilainya 100.000. Jadi yang pertama kita harus perhatikan adalah dia membeli nilai surat utang itu 100.000. Surat utang tersebut memiliki bunga 8%. Artinya setiap tahun akan dapat bunga sebesar 8.000, kurang lebih seperti itu. Nah, yang menerbitkannya adalah Evermaster pada tanggal 1 Januari 2019 terjadinya pada tanggal pembelian tersebut. Nah, dibeli dengan harga yang lebih murah, yaitu diskon sebesar 92.278. Jadi dari nilai 100.000 dia membeli lebih murah, yaitu 92.278. Bonds ini mature tanggal 1 Januari 2024. Jadi kalau diterbitkan di sini 1 bulan 1 tahun 2019, dia nanti jatuh tempo tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Nah, 8% berarti 9, berarti 5 tahun ya, tahun 1, akhir tahun 1, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, akhir tahun keempat. Nah, setiap
tahun ada bunga 8%. 8% dari bunga yang nanti outstanding. Dari pokok yang masih outstanding, yang masih beredar. Dan yield-nya itu 10%. Nah, Anda lihat di sini ada yield sebesar 10%. Jadi ada bunga 1%, bunga 8%, ada rate of return atau R di sini saya berikan, yaitu sebesar 10%. Bunga dibayar 2 kali. Bunga dibayar 2 kali, tanggal 1 Januari, 1 Juli, dan 1 Januari. Nah, saya ingin gambarkan dulu ke Anda, mohon perhatikan di sini. Saya ingin gambarkan dulu ke Anda bagaimana apa yang terjadi setiap tahun saja ya. Bisa terlihat dengan lebih mudah. Tanggal 1 Januari tahun 2019 itu terbit surat utang dengan nilai 100.000 euro, dijual dengan diskon 92.278 kalau saya tidak salah. Kemudian punya bunga I-nya 8%, bunga dibayar 1 bulan 7 dan 1 bulan 1. Lalu kemudian ada return 10%. Nah, apa maknanya di sini? Apa peristiwa-peristiwa akuntansinya di sini? Peristiwa akuntansi pertama itu adalah pencatatan pemerolehan aset. Dulu di dalam akuntansi aktiva tetap, aset tetap, saya sudah mengatakan akuntansi untuk aset itu ada 3. Ketika dia pertama dibeli, diperoleh. Ketika yang ketiga itu adalah ketika dia dilepas, dan yang kedua adalah selama dimiliki atau selama digunakan. Nah, berarti akuntansinya yang pertama ini adalah pencatatan pemerolehan aset. Lalu nanti yang kedua adalah akuntansi selama dia dimiliki atau selama menjadi hak perusahaan. Nah, selama menjadi hak perusahaan itu, akuntansinya adalah kita harus melakukan catat bunga atau pengakuan bunga sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 1 bulan 7 dan 1 bulan 1. Karena 1 bulan 1 di sini tidak termasuk sebagai bunga, tidak ada bunga yang diterima, maka pembayaran bunga berikutnya adalah tanggal 1 bulan 7. Dan yang kedua adalah 1 bulan 1 tahun 2020. Nah, nanti akuntansi yang terakhir adalah ketika dia dilunasi. Ketika dia dilunasi oleh penerbitnya, perusahaan penerbitnya. Nah, yang ingin saya gambarkan ke Anda, yang ketiga ini belum akan kita bahas, adalah ketika pencatatan bunga pada tanggal 1 bulan 7, pada tanggal 1 bulan 7 ini ada pencatatan penerimaan kas untuk pendapatan bunga. Ini kejadian yang harus dicatat tanggal 1 bulan 7 setiap tahun selama 5 tahun sepanjang kepemilikan aset surat utang ini oleh perusahaan. Nah, pencatatan yang kedua itu terjadi di sini. Saya menyebutnya nanti pencatatan yang ketiga itu terjadi di sini. Ini pencatatan ketiga. Terjadi di sini, yaitu sama idem, yaitu pencatatan penerimaan kas untuk pendapatan bunga. Nah, apa pencatatan yang kedua? Pencatatan yang kedua itu terjadi di sini, yaitu pengakuan atau bahasa akuntansinya pengakruan, to accrue gitu ya, mengakru sesuatu. Apa yang diakru? Pengakuan pendapatan bunga.
tapi kasnya belum diterima. Kas baru akan diterima di sini. Ya, pendapatan bunga akrual, maka ini disebut dengan pengakuan akrual. Karena kenapa? Kasnya belum diterima. Jadi ini adalah ayat jurnal apa? Ayat jurnal penyesuaian. Ya, paham ya? Jadi kalau nanti di dalam ujian saya bertanya, ada kasus pembayaran bunga dilakukan tanggal 1 bulan 8 dan 1 bulan 2, maka tanggal 1 bulan 8 adalah catat kas penerimaan bunga secara tunai, tanggal 31 catatnya 31 Desember adalah catat bunga akrual. Tanggal 1 bulan 2 adalah mencatat penerimaan kasnya kembali. Nah, ini sering mahasiswa teledor di situ karena mengira hanya akan ada pencatatan 1 kali saja. Nah, tanggal 1 Januari 2019 ada pencatatan di sini bahwa kas yang dikeluarkan untuk memperolehnya, karena memperolehnya secara diskon, kas yang dikeluarkan adalah sebesar 92.278. Surat utang investasinya dicatat juga sebesar perolehannya itu 92.278. Masalahnya adalah kita akan memperolehnya 100.000 nih. Berarti ada perbedaan pemerolehannya sebesar 7.628 ya. Lebih itu ada beda sebesar ini 7.000-an bedanya. Apa yang harus dilakukan untuk perbedaan sebesar 7.000-an tersebut? Nah, itu yang disebut dengan kita mengamortisasi perbedaan tersebut. Pengamortisasian perbedaan tersebut membutuhkan sebuah tabel. Misalnya di dalam ujian normal ini tabel ini dibuat sendiri. Ujian di kelas tabel ini diminta sendiri untuk dihitung. Nah, tabel ini terdiri dari setidaknya 5 kolom ya. Kolom pertama itu kolom tanggal peristiwa. Perhatikan ini tanggal penerbitan. Lalu tanggal ini adalah tanggal bunga semua. Jadi dari sini ke sini adalah tanggal bunga. Lalu yang terakhir ini adalah tanggal lunas. Jadi ada bunga juga dan ada pelunasan utang. Nah, kemudian ada kolom pertama kas yang diterima, kolom yang kedua pendapatan bunga, kolom yang ketiga amortisasi atas diskon obligasi. Ya, jadi amortisasi atas diskon obligasi. Yang tadi ini, ya, perbedaannya 7.722 itu. Jadi saya salah 7 berapa saya 76 sekian saya bilang. Nah, ini 7.700 ini adalah perbedaan antara penerbitan yang sebesar 100.000 dengan 292.278. Ini adalah besarnya itu. Nah, kemudian kolom yang ketiga, kolom yang keempat, yang keempat di sini, kolom yang kelima adalah kolom nilai buku dari obligasi. Nah, kita bergerak mulai dari nilai buku yang 92.278 ini. Ada dua bunga tadi. Ada yang 8%, ada yang 10%. Nah, yang 8% itu adalah yang di sini. Jadi ini 8% dikali 100.000 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena 2 kali pembayaran setiap tahun. Ya, seharusnya kan 8% itu 8.000. Maka ini setiap tahun ini 8.000 2 kali dibayarkan per semester itu sebesar 4.000. Ya. Nah, lalu ini pendapatan bunga. Ini pendapatan bunga yang diakui dari sini. Dari sini. Jadi 1/2 atau 6/12 setengah atau 6/12 lebih tepatnya ya. Karena nanti untuk mengontrol bulan, itu kali 10%
dikali saldo nilai buku 92278. Didapat angka 4614. Selisihnya adalah besaran yang diamortisasi, yaitu 614. Nah, kas yang diterima setiap tahun itu, setiap semester itu sama, maka pendapatan bunga setiap semester itu menjadi bervariasi karena tergantung dari besaran saldo nilai buku yang tersedia di sini. Jadi 46614 itu 1/2 kali 10% dikali 92278. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kemudian kalau di sini pada pembayaran yang kedua tanggal 1 Januari tahun 2020 itu ada pembayaran sebesar bukan pembayaran, pendapatan sebesar pencatatan sebesar 4645, itu berarti 1/2 atau 6/12 kali 10% 0,1 dikali dengan 92892. Jadi di baris di atasnya. Oke, selisihnya 645 itu menjadi amortisasi. Oke, tabel ini dulu ada yang bertanya, silakan. Karena kalau tabel ini selesai, maka air jurnal semuanya berasal dari sini saja untuk setiap tahun, untuk setiap pembayaran bunga. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang nanya? Ya, poin pentingnya adalah bahwa ini pasti, ini jumlahnya pasti, cash receipt ini pasti jumlahnya, terus kemudian ada pendapatan bunga yang disesuaikan dengan nilai buku, ya, dan kemudian ada diskontonya di sini. Lalu terakhir, nilai ini semakin tinggi. Jadi kalau prinsipnya, kalau misalnya I itu lebih kecil daripada R, di sini kan I itu 8%, R-nya 10%, maka yang terjadi adalah mendiskontokan itu dengan membuatnya menjadi naik. Jadi karena dia dijual dengan diskon awalnya. Tapi kalau sebaliknya I-nya besar daripada R, ini akan menjadikan dia dijual dengan premium, ini akan turun nanti. Baik, ada pertanyaan? Nah, pada tanggal 1 Juli, tadi pencatatan pertama 1 Januari, ini adalah, ini perlu diingat, ini adalah ayat jurnal untuk pemerolehan. Pemerolehan apa? Surat utang. Pemerolehan surat utang. Kemudian, jurnal berikutnya adalah ketika kita sebagai perusahaan, ya, sebagai dari sisi Robinson, kita akan mencatat adanya penerimaan bunga semester pertama. Bunga semester pertama itu adalah bunga yang diterima tanggal 1 bulan 7. Berapa uang yang diterima?
karena penerimaan bunga berarti ada yang kas yang bertambah, ada aset yang bertambah yaitu sebesar 4.000. Kemudian ada pendapatan yang bertambah juga sebesar 4.614 dan selisihnya adalah kita menaikkan jumlah investasi surat utang yaitu 614. Anda perhatikan di sini, kenapa kita menambah? Karena prinsipnya seperti yang ada di kolom ini. Anda perhatikan di kolom ini, di sini surat utang kita baru mencatat sebesar 92278. Targetnya seharusnya di akhir tahun kelima dia harus menjadi 100.000. Maka kita harus melakukan penambahan setiap kali kita melakukan amortisasi atas diskon. Penambahan pertama di semester pertama adalah sebesar 614. Itu makanya ada ayat jurnal di sini yang menambah nilai investasi hutang. Ya, kalau sebaliknya nanti terjadi surat utangnya dijual dengan dengan premium misalnya 278 juga, maka setiap kali pembayaran bunga dia akan melakukan pengurangan di sisi kreditnya. Ada pertanyaan? Tapi itu saja dulu yang perlu Anda pahami, bahwa kenapa muncul aset lagi di sini, bahwa muncul lagi aset di sini karena kita mengamortisasi diskon. Diskon atas pembelian itu diamortisasi dengan cara menambah nilai surat utang tersebut. Oke, ada pertanyaan? Ini pelaporannya, jadi Anda lihat pelaporannya pada akhir tahun pertama. Belum akhir tahun pertama. Pada tanggal 1 bulan 7 ini, ketika hutang itu dibayar, ini tanggal 1 bulan 7 tahun 2019, posisinya itu seperti ini. Jadi surat utang jangka panjang investasi utang itu bernilai 93.537, ini sebesar nilai buku. Kemudian ada receivable sebesar 4.000. Receivable sebesar 4.000. Oh, maaf. Ini bukan satu, berarti 31 bulan 12 ini. 31 bulan 12 tahun 2019. Ini net income ada receivable sebesar 4.000, yaitu untuk pembayaran bunga dari tanggal 1 bulan 7 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 2019 yang belum dicatat atau yang belum diterima. Makanya di sini di dalam income statement Anda akan muncul ini pembayaran bunga 1 bulan 7, ini untuk penerimaan bunga tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 nanti. Nah, ini bukan 2019 tapi 2020. Ini tanggal 1 bulan 7 tahun 2019. Nah, lihat yang tadi kan 4614 ini, 4614 untuk pembayaran bunga pertama, 4645 untuk pembayaran bunga kedua, yaitu tanggal 1 Januari tahun 2020 setelah tutup buku. Jadi ini posisi pada tanggal tutup buku, surat utang itu nilai bukunya adalah 93537, ya. 93537. Kemudian piutang ada sebesar 4.000 karena belum dibayar. Masih 1 hari lagi baru jatuh temponya untuk pembayaran bunga. Lalu ada pendapatan bunga yang ini sudah diterima, ini sudah tunai, ini diterima, ini sudah diterima, ini baru dicatat, tapi belum diterima.
belum diterima tunai. Nah, oke. Nah, untuk itu maka kita nanti seharusnya melakukan pencatatan. Ini di sini tidak diberikan catatannya. Nah, seharusnya di sini pada tanggal 31 Desember, buku tidak memberikan contohnya penjelasan, tetapi pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2019 ada ayat jurnal penyesuaian yang berupa munculnya interest receivable sebesar 4.000, kemudian munculnya debt investment sebesar 645 dan muncul interest revenue sebesar 4645. Ini pada tanggal 31 Desember. Ini adalah ayat jurnal untuk penyesuaian, untuk pengakuan munculnya piutang bunga dan munculnya pendapatan bunga. Di dalam slide ini tidak diberikan, mungkin di buku diberikan. Dia tidak dimunculkan di sini. Ada pertanyaan Bu ini? Silakan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, akuntansi untuk aset itu ada 3, pemerolehan, pelepasan, dan selama kepemilikan. Nah, untuk surat utang juga demikian, kita punya akuntansi untuk tahun pertama untuk kasus ini, kita mencatat pada tahap pertama itu adalah tahap ketika dia diperoleh. Untuk tahap pertama adalah tahap dia diperoleh. Jurnal pertama adalah pada tanggal 1 bulan 1 tahun 19. Jadi untuk pemerolehan. Lalu karena pembayaran bunga terjadi 2 kali, tanggal 1 bulan 7 dan 1 bulan 1 pada tahun berikutnya, tahun 2020, maka ayat jurnal yang kedua adalah ayat jurnal untuk pencatatan penerimaan dan pengakuan bunga. Pada tanggal 1 bulan 7, ini penerimaan bunga. Pada tanggal 1 bulan 1 juga itu penerimaan bunga. Tetapi pada tanggal 31 Desember tahun 2019, itu adalah untuk pengakuan bunga, yaitu berupa ada 2, berarti ada piutang yang muncul dan ada pendapatan bunga yang juga muncul. Nanti pada tanggal 1 bulan 1 tahun berikutnya baru penerimaan bunga. Nah, ini tidak boleh lupa nih. Ini tidak boleh lupa. Karena ini menjadi hak bagi tahun pelaporan 2019. Kalau dia lupa, maka Anda tidak memberikan hak tahun 2019. Oke, jadi titik-titik di mana terjadi pencatatan ini adalah titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Yang ketiga ini adalah tanggal 31 bulan 12. Ada pertanyaan? Baik. Kemudian di sini diasumsikan sudah berubah ke ilustrasi 17.2.
Sudah? Oke. Diasumsikan bahwa kemudian Robinson ini menjual investasinya pada tanggal 1 November 2021. Nah, dia menjual 1 November 2021. Perhatikan bahwa dia menjual di tanggal antara dua tanggal pembayaran bunga. Ya, dia menjual di antara dua tanggal pembayaran bunga. Untuk tahun 2021 itu pembayaran bunganya ada dua kan, tanggal 1 bulan 7, lalu nanti yang pembayaran keduanya justru di 2022, yaitu di tanggal 1 bulan 1. Nah, dia menjual di tanggal 1 bulan 11. Nah, berarti pada saat itu ada pendapatan bunga yang belum terakui. Saya tukar slide-nya ke whiteboard di sini. Antara tanggal 1 bulan 1 bulan 7 di tanggal 1 bulan 7 ini ada penerimaan bunga di sini kan. Bunga diterima dan telah dicatat. Ya. Lalu kemudian kalau di sini kan terjadi penyesuaian. Nah, dia belum sampai tanggal 31 Desember baru tanggal 1 bulan 11. Berarti dari tanggal 1 bulan 7 sampai 1 bulan 11 itu sudah berlalu waktu. Sehingga ada bunga yang menjadi hak. Berapa bulan? Misal, Syifa berapa bulan? Dari 1 bulan 7 sampai 1. Berarti ada bulan berapa? Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti ada 4 bulan ya. Berarti ada pendapatan, maka ayat jurnal yang dibutuhkan pada tanggal 1 bulan 1 sebelum melepas aset ini. Jadi ayat jurnalnya ada dua. Ayat jurnal yang kedua, pertama itu nanti adalah ayat jurnal pelepasan atau penjualan aset. Ayat jurnal yang kedua adalah ayat jurnal penyesuaian. Penyesuaian atas apa? Atas bunga. Bunga pada masa apa? Antara 1 bulan 7 sampai dengan 1 bulan 11. Sebanyak berapa bulan? 4 bulan. Betul ya? 1 bulan 7 berarti bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Bulan 11-nya belum dihitung. Paham ya? Nah, maka di sini yang pertama dilakukan adalah mencatat mencatat diskon amortisasi atas diskon. Amortisasi atas diskon ini adalah 4/6 sesuai dengan bulannya 4/6 dikali 783. 783 itu apa? Yaitu besaran amortisasi andai ini 6 bulan. Ya, andai dia 6 bulan kan. Kalau dia tetap dimiliki sampai dengan 1 Januari 2022, maka dia akan diamortisasi sebesar 783. Tetapi karena dimiliki hanya sampai 1 bulan 1, maka ada 4 bulan saja yang harus diamortisasi. Misalnya itu 522. Nah, oleh karena itu muncul juga ayat jurnal pengakuan bunga sebesar 522. Yang ini belum dicatat nih. Jadi yang baru dicatat sebagian dari interest revenue sini dan amortisasi yang di sini. Yang ini belum kita catat, pelepasan juga belum kita catat.
Maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah menghitung berapa gains atau loss kalau terjadi loss ya. Nah, di soal disampaikan bahwa dia menjual sebesar dengan kurs segini. Nilainya adalah 99,3/4. Jadi kurs penjualan adalah 0,9975. Jadi 997 ya 99,3/4. Kembali ke sini, harga jualnya adalah 99,3/4 dari nilai bukunya, dari nilai nominal yang 100.000. Berarti ini dia 99,3/4 itu kan berarti 0,9975 dikali 100.000. Ini adalah nilai jual obligasi tersebut. Kemudian nilai bukunya ini adalah 9575. Dari mana 9575 tadi? Itu adalah dari nilai yang terakhir pada tanggal 1 bulan 7, yaitu 95671. Ya, 95671 ditambah dengan diskon yang sudah disesuaikan. Nah, itu makanya kita harus melakukan penyesuaian diskon dulu, yaitu 522 ini. Nah, ini jumlahnya 95571 tambah 59522, totalnya adalah 96193. Dijual 99750, nilai bukunya adalah 96193, sehingga kita menjual lebih tinggi dari nilai buku ya. Jadi fair value-nya itu lebih tinggi daripada nilai buku, sehingga muncul gain. Nah, 3557. Nah, ini berarti adalah pencatatan adanya muncul gain. Gain saldo normalnya adalah di kredit. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus catat penghapusan investasi surat utang. Besarnya sebesar nilai yang telah diamortisasi total. Itu 96193. Jadi biar Anda tidak usah bingung, itu kan kita ngambilnya dari tabel surat utang sampai tanggal 1 bulan 7 tahun 2021 ya. 1 bulan 7 tahun 2021 itu nilainya sudah 95671. Nah, lalu seharusnya kalau dia lanjut nanti itu kan terus bertambah. Nah, karena dia berakhir pada tanggal 1 bulan 11 tahun 2021, maka kita harus menambahnya lagi sebesar 522. 522 ini yang menjadi 96193. Nah, karena dia dijual, maka kita ngoper ke kredit. Jadi 96193 agar dia menjadi, paham ya? Nah, setelah itu kita mencatat bunga, pendapatan bunga, besarnya berapa? Itu 4/6 kali 4.000. 4.000 itu tadi kan 6/12 kali 8% kali 100.000. Kali lagi 4/6 di sini. Itu yang 2667. Nah, total semuanya itu berarti kas yang diterima oleh Robinson sebagai penjual. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Kak. Silakan kalau ada.
Nanti di AKM 2, Anda justru melihat atau mempelajari sisi sebaliknya. Kalau sini sisi sebagai investasi, maka di AKM 2 adalah sisi sebagai untuk penerbitan surat utang. Kalau di sini sisi untuk sisi pembelian surat utang, pemerolehan surat utang, di AKM 2 sisi sebaliknya. Mana yang lebih sulit, sama aja. Oke, ini selesai untuk held for collection. Untuk kriteria pertama yang tadi kita lihat di sini, untuk held for collection itu sudah selesai. Ya, karena surat utang ada 3, held for collection, selling, kemudian trading. Ini sudah selesai. Makanya saya bertanya, kalau ada pertanyaan silakan. Karena kalau tidak ada, berarti kita tidak akan kembali lagi. Kecuali Anda ingin kembali lagi kuliahnya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke yang tipe yang kedua, yaitu investasi yang tujuannya adalah gabungan dari held for collection dengan trading. Nah, ini tipenya adalah Anda memang memiliki surat utang itu dengan tujuan untuk mendapatkan bunganya, tapi kalau kemudian harganya menarik, Anda akan menjualnya, atau harganya memburuk, Anda menjualnya. Jadi untuk akuntansinya persis sama dengan yang tadi, dan kita akan mencatat menggunakan amortisasian. Namun perbedaannya karena ada tujuan penjualan di sini, maka nilai amortisasian di akhir periode itu harus dilakukan penyesuaian untuk disesuaikan dengan nilai fair value. Otomatis nanti akan muncul pengakuan gains atau loss. Nah, kalau ada gains atau loss yang belum terrealisasi karena kepemilikan. Jadi untuk memahami frasa ini ya, frasa ini gabungan kata ini, unrealized holding gain or loss, maksudnya adalah kita punya gains atau loss yang belum terrealisasi karena kita memiliki sesuatu. Atau karena kita menguasai sesuatu yang dalam hal ini adalah surat utang. Nah, kalau fair value-nya itu ketika mengukur fair value-nya itu lebih tinggi daripada book value misalnya, maka akan muncul gains. Gains ini akan dilaporkan sebagai other comprehensive income. Ini sering disingkat sebagai OCI. Ini adalah istilah baku yang harus Anda pahami mulai dari hari ini, bahwa ini ada istilahnya dan ini terpakai di mana-mana di dalam praktek. Jadi istilah OCI, Anda pernah akan dengar nanti, atau OCI orang, itu berarti adalah istilah baku. Nah, ada comprehensive income ini masuk ke dalam bagian laporan laba rugi. Jadi kalau bunyinya di sini Anda bingung, any unrealized gain, unrealized holding gains already reported as part of other comprehensive income. Bukannya pada profit and loss statement. Ini artinya bukan berarti dia tidak masuk ada laporan lain yang namanya other comprehensive income, tapi dia bagian dari laporan laba rugi. Nah, yang jadi laporan laba rugi itu ada profit and loss saja, ceritanya ini operasional sifatnya. Lalu nanti ada bagian yang ini OCI. Nah, ini OCI ini yang di sini ada unrealized holding gains atau loss itu. Dia di bagian yang ada di bawahnya juga. Ini sebagai contoh graf membeli 100.000 pound sterling, bunga 10%, umur 5 tahun, obligasi yang diterbitkan tanggal 1 Januari 2019,
interestnya payable dibayar tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Jadi saya bayangkan prosedurnya kurang lebih seperti tadi, bahwa tanggal 31 Desember itu akan ada jurnal penyesuaian. Nah, bonds ini dijual dengan nilai 108. Jadi graf membelinya 108. 111 yang menghasilkan premium 8.111 ya, yang dibeli dengan mahal. Kalau tadi dibeli dengan lebih murah, maka sekarang dibeli dengan lebih mahal. Effective interest rate-nya 8%. Jadi kebalikan tadi, kalau tadi bunga obligasinya lebih rendah dibandingkan dengan yield-nya atau return-nya. Di sini effective interest rate-nya 8. Nah, maka ayat jurnal untuk pemerolehan adalah seperti ini. Kita memunculkan akun namanya debt investment. Nilainya adalah 108.111. Lalu ini pembayaran kas tunainya. Nah, untuk amortisasinya nanti Anda harusnya sudah tahu bahwa ini terus menjadi 100.000. Jadi akan ada pengurangan berupa amortisasi premium yang terjadi antara tanggal 1 bulan 1 tahun 2019 sampai dengan 1 bulan 1 tahun 2024. Ini terjadi amortisasi premium. Nah, tabelnya sama seperti tadi. Ada tabel penerimaan kas. Penerimaan kasnya 10%, 6/12 kali 10%, karena dibayar 2 kali setahun, dikali dengan 100.000. Yang ini 8%, 6/12 kali 8% kali nilai buku sebelumnya. Jadi ini 4324, berarti di sini 8% kali 6/12 kali 108.111. Demikian seterusnya, sehingga kalau Anda lihat di sini, ya, bonds-nya nilai awalnya 108.111, maka setiap pembayaran bunga dia berkurang. Ini 676, ini berkurang lagi 703, berkurang lagi 731 di sini, ya, berkurang seterusnya sampai dia berkurang 960 dan jumlahnya 8811, sehingga selisihnya itu menjadi 100.000. Ini dia. Enggak. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, berarti sudah mengerti. Syukur. Ini untuk pembayaran penerimaan bunga pada tanggal 1 Juli, penerimaan yang pertama yang dimerahkan itu. Ini, ya. Maka penerimaan kas 5.000, debt investment-nya berkurang 676, seperti yang saya sampaikan tadi, dari 108.111, pengurangan pertama adalah 676. Lalu interest revenue berapa? Interest revenue, Anda perhatikan ini lebih rendah ya. Karena apa? Karena dia telah dikurangi bagiannya berupa amortisasi di sini. Jadi dia hanya akan mengakui pendapatan bunga sebesar 4324. Oke. Ini pembayaran tanggal 1 bulan 7.
Nah, tanggal 31 Desember, kembali kita di sini, tanggal 31 Desember, Anda lihat di sini, kalau tadi tidak diberikan ayat jurnal penyesuaiannya, sekarang diberikan. Anda perhatikan di sini, pada tanggal 31 Desember 2019, maka graf ini sebagai pembeli ya, membuat jurnal penyesuaian atas pendapatan bunga. Apa jurnal penyesuaiannya? Dia menjurnal yang ini yang belum terjurnal nih. Ini baru akan diterima besoknya tanggal 1 Januari. Sementara buku harus ditutup pada tanggal 31 Desember. Nah, oleh karena itu harus segera dibikin ayat jurnal penyesuaian. Bagaimana ayat jurnal penyesuaiannya? Pertama, kita harus mengakui penambahan aset. Ya, ini artinya kita harus menambah aset. Ketika kita mengakui pendapatan, itu artinya kita harus menambah aset. Masalahnya perbedaannya dengan tanggal 1 bulan 7, penambahan asetnya itu nilainya tunai. Sehingga yang diterima adalah kas, yang dicatat adalah kas. Tetapi pada tanggal 31 Desember, karena belum diterima uang kas, maka aset yang bertambah adalah piutang. Sehingga di sini yang bertambah adalah receivable, piutang bunga, piutang bunga. Jadi yang bertambah adalah aset. Berapa perbesaran pertambahan? Ya sebesar kasnya, yaitu 5.000. Lalu ayat jurnal berikutnya itu persis sama dengan yang tanggal 1 bulan 7. Itu ada amortisasi atas premium obligasi sebesar 703 dan pendapatan bunga. Nah, ini tanggal 31 Desember tahun 2019. Tanggal 1 Januari keesokan harinya, ini harus Anda perhatikan, jadi PR bagi Anda, maka yang akan dicatat adalah hanya penerimaan kas sebesar 5.000, lalu penutupan interest receivable sebesar 5.000. Jurnal pengakuan keesokan hari, penerimaan kas keesokan harinya. Karena aset sebelumnya yang dicatat itu adalah receivable, lalu sudah diterima uangnya dicatat, utangnya dihapuskan. Ya, pada pelajari itu karena itu bagian yang penting dan mungkin akan saya tanyakan nanti di dalam ujian. Bagaimana ayat jurnal pada tanggal 31 Desember dan bagaimana ayat jurnal pada tanggal 1 Januari di hari berikutnya, di tahun berikutnya. Nah, masih di tanggal 31 Desember karena sifat asetnya itu adalah held for collection and selling, jadi dimiliki hingga jatuh tempo dan bisa dijual lagi, maka tugas berikutnya adalah untuk menentukan berapa fair value utang tersebut. Nah, misalnya diketahui bahwa fair value utang itu adalah 105. Nah, untuk mengetahui fair value utang ini biasanya itu bisa dilihat pada pasar modal, pada pasar ekuitas. Di Bursa Efek Indonesia itu juga selain dijual saham juga dijual surat utang. Nah, misalnya di pasar modal diperoleh informasi bahwa surat utang dari perusahaan tadi dibeli oleh Graf itu adalah 105. Nah, perbandingannya adalah di sini tanggal 31 Desember ini kan 106 dengan 105. Jadi ini adalah selisih 106.732 dikurang dengan 105.000. Ini nilai buku, ini fair value. Berarti terjadi gain atau loss. Gain atau loss. Ketika nilai buku lebih tinggi dari fair value. Berarti yang terjadi adalah loss.
Karena di pasar itu nilainya cuma 105, kita mencatat lebih tinggi. Jadi kita loss, jadi ada loss. Nah, loss itu terjadi kerugian di ini debit, maka kreditnya adalah muncul akun baru yang namanya penyesuaian fair value atau fair value adjustment. Itu nilainya 1732. Itu tadi untuk single security ya. Nah, satu aset saja. Bagaimana kalau dia memiliki lebih dari 2 aset? Nah, ini dicontohkan web memiliki 2 surat utang yang diklasifikasikan sebagai HFCS. Nah, ilustrasi cost amortisasian, fair value, dan jumlah gains yang belum direalisasi seperti ini. Ini apa yang contohnya ringkasan cepatnya saja. Jadi ada gains untuk surat utang pertama dan ada loss untuk surat utang yang kedua. Kita diizinkan untuk mencari selisih nilai keduanya saja, langsung untuk mengetahui berapa nilai gains-nya, selisihnya, atau nilai loss selisihnya. Nah, Anda lihat di sini ada saldo di sini. Ada saldo sebenarnya di sini. Ini saldo nih. Ini artinya ini tahun pertama. Apa penyesuaian ini adalah penyesuaian tahun pertama. Atau belum pernah ada sebelumnya nilai fair value adjustment-nya. Jadi saldo FVA-nya belum ada. Kalau sudah ada nanti penyesuaiannya akan berbeda. Menyesuaikan dengan saldo yang ada. Jurnalnya, karena ada 2, kita ambil netnya saja. Bolehkah dipisahkan? Sebenarnya boleh saja, tapi tidak akan efisien karena totalnya tetap akan ujungnya seperti ini. Itu tadi untuk penerimaan bunga dan posisinya di akhir tahun. Kita lanjut di sini. Kalau kemudian dia dijual, HFCS ini kalau dia kemudian dijual. Nah, kalau dia dijual sebelum tanggal jatuh tempo, maka jurnalnya ada 2. Yang pertama kita harus membuat untuk menghapus investasi ini. Dengan sebesar berapa nilai yang sudah teramortisasi dari tabel yang tadi kita buat, tabel dari kolom yang paling kanan, kemudian baru mengakui apakah ada gains atau loss yang sekarang sudah realize. Jadi bukan lagi unrealized, tapi yang sudah terrealisasi. Realisasi kenapa? Karena kita sudah menjualnya, karena kita sudah melepasnya. Kalau tadi ketika kita memiliki, kita tidak melepasnya. Jadi makanya disebut dengan unrealized. Kemudian berbeda dengan unrealized holding gains tadi. Kalau unrealized holding gains atau loss itu masuk ke OCI, maka kalau realized gains atau realized loss itu masuk kepada other income and expenses. Jadi masuk kepada pendapatan dan biaya lain-lain, ya. Jadi pada bagian income statement. Paham ya? Jadi karena dia realize, berarti masuk ke dalam bagian dari income statement. Ini dicontohkan bahwa misalnya
WebAG itu menjual obligasi Watson dari ilustrasi sebelumnya itu pada tanggal 1 Juli tahun 2020. Berarti pada tanggal dia memperoleh bunganya ini, yaitu sebesar 90.000. Amortisasinya, nilai kos yang sudah teramortisasi adalah 9424. Maka ini yang harus dihapuskan, 9424, 94214 itu dihapuskan. Ya, dia kan dari tadi itu dijual, tidak disebutkan ya, kita tidak tahu informasinya apakah dia tadi itu grafnya. Nah ini bonusnya 8%. Kita tidak diberitahu, tapi dia dijual, dia dibeli dengan diskon sepertinya di sini. Oke, sehingga kita harus menghapusnya sebesar 94.214. Kas yang diterima 90.000. Nah, selisih antara nilai pasar, ini nilai pasar fair value-nya 90.000 dengan nilai buku itu merupakan loss. Loss-nya 4214. Jadi kalau seperti ini dugaan saya, karena kita tidak tahu nilainya, dugaan saya dia dijual dengan diskon awalnya 914. Mungkin ini maksudnya nilai bukunya adalah 100.000. Nilai nominalnya 100.000. Baik, ada pertanyaan di sini. Nah, ini lanjutan. Tadi di sini, Anda lihat di sini, tanda ini, Anda lihat di sini pada tanggal 31 Desember 2019, itu ada fair value adjustment-nya bersaldo kredit sebesar 9537. Kemudian ketika dijual, itu muncul loss. Ya. Nah, muncul loss. Nah, 9537, maaf, itu bukan lagi dengan penjualan, tapi dengan surat utang berikutnya yang kedua. Nah, surat utang yang kedua itu menghasilkan ini. Web melaporkan realized loss pada other income and expenses section. Nah, kemudian kalau kita asumsikan tidak ada lagi pembelian atau penjualan obligasi tahun 2020, maka Herring Show harusnya web ya. Web itu pada Desember 2020 melaporkan informasi sebagai berikut. Nah, tadi kita punya saldo kredit sebesar 9537. Nah, kos yang harus teramortisasi itu 200.000, fair value-nya atau yang sudah teramortisasi itu 200.000, fair value-nya 195.000. Berarti fair value dibandingkan ini muncul loss lagi ya. Loss lagi. Nah, sehingga selisihnya muncul saldo debitnya sebesar 4537. Kenapa 4537? Sebelumnya kita akan fair value adjustment itu bernilai 9537. Nah, sekarang muncul loss sebesar 5.000. Nah, fair value adjustment itu kalau terjadi loss itu di kredit, loss di sini, kalau gains di sini. Kalau gains di sini. Nah, targetnya sekarang adalah 5.000, loss-nya itu adalah 5.000. Target, bukan target ya, nilai loss yang harusnya diakui di akhir tahun itu adalah 5.000. Sebelumnya kita sudah punya loss sebesar 9537. Berarti kita harus mendebitnya sebesar 4537. Paham ya? Ini adalah loss, posisi loss. 5.000 itu saya ulangi, saya hapus lagi di sini. 5.000 itu adalah posisi loss ketika di akhir tahun 2020. Jadi di sini posisinya harus kredit loss sebesar 5.030.
itu loss. Ini fair value adjustment. Sebelumnya saldo pada tanggal 31 Desember tahun 2019 itu adalah 9537. Agar dari posisi loss segini yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, berarti kita harus menjurnal di sini sebesar 4537. Jadi adjustment-nya 4537 karena minus 9537 dengan plus 4537 itu hasilnya adalah minus 5.000. Jadi loss sebesar 5.000. Paham kurang lebih? Sehingga di sini jurnalnya fair value adjustment debit 4537, kemudian muncul unrealized holding gains and loss pada equity sebesar 4537. Ada pertanyaan, presensi tolong diisi di island ya, karena saya tidak bikin lagi presensi untuk harian. Jadi Anda isi presensi yang disediakan oleh fakultas yang ada di island. Oke, ada pertanyaan? Ini pelaporannya di laporan keuangan. Saya koreksi ya, tadi saya bilang dia ada di yang loss ini, posisi unrealized holding gains dan loss ini dia di OCI. Tapi di OCI-nya di sini tadi saya bilang pada bagian bawah dari laporan laba rugi. Di sini ada notasi equity, itu berarti sebenarnya dia berada di sini. Dia masuk ke sini, berada di bawah equity. Nah, makanya ada notasi equity di sini, artinya dia langsung masuk equity. Dia tidak melalui laporan laba rugi. Terus ditaruh ke equity. Jadi di dalam equity dia muncul sebagai pengurang equity. Ada pertanyaan? Oke, yang terakhir adalah yang trading. Yang trading ini prinsipnya adalah pelaporannya itu mesti fair value, yaitu nilai pasar, ya, value-nya nilai pasar. Artinya nilai pasar. Kalau ada unrealized, kalau ada gains atau loss, itu dilaporkan sebagai bagian dari net income. Kalau tadi di bagian OCI ya, kalau yang HFCS itu masuknya ke OCI, yang ini masuk ke net income. Ya, dia dilaporkan sebagai bagian dari net income. Misalkan di sini Pak, ini berdasarkan ilustrasi 1710 di dalam buku, pada tanggal 31 Desember 2019, Western Publishing mengelompokkan portofolio trading securities-nya itu 3 ini. Kemudian pada tanggal akuisisi mereka mencatat trading securities ini sebesar cost. Ya, jadi ketika diperoleh ya sebesar cost. Dan dicatat sebagai investasi surat utang. Ini adalah penilaian pertama pada tanggal 31 Desember. Oke. Tanggal akuisisinya tidak diberitahukan kepada kita, tapi akuisisinya adalah di tahun 2019. Di tahun 2019 dia diperoleh. Lalu di akhir tahun ini pelaporannya. Ada 3 bonds-nya, masing-masing 6%, bunganya 7% dan 8%.
Ya, setelah diamortisasi, maka pada tanggal 31 Desember ini nilai amortisasian yang pertama, nilai amortisasian yang kedua, dan nilai amortisasian yang ketiga, totalnya segini. Nah, fair value masing-masing mereka segini. Ada yang fair value-nya lebih tinggi, berarti ada gains, ada fair value yang lebih rendah, berarti ini loss, ada fair value yang sini lebih tinggi, berarti ini juga gains. Secara total itu menghasilkan gain sebesar 3750. Karena ini adalah tahun pertama. Nah, dapatkan di sini ini first valuation, maka ini saldo fair value adjustment-nya masih 0. Sehingga akan didebit sebesar nilai fair value adjustment itu per posisi posisinya adalah debit sebesar 3750. Ya. Nah, pertanyaannya, amortized cost bagaimana menghitungnya? Tadi sudah diberikan. Nah, nilainya munculnya segini tadi diberikan. Kemudian fair value-nya dari mana informasinya? Itu kita peroleh dari harga pasar. Oke, lanjut. Di dalam penentuan fair value ini ada penjelasan sedikit bahwa untuk penentuannya harus berdasarkan instrumen by instrumen, jadi harus ditentukan berbasis instrumen, tidak bisa sekelompok instrumen atau portofolio sekaligus. Ya, seperti di sini kan ini fair value-nya instrumen by instrumen, jadi Burlington fair value-nya berapa, GM Corporation berapa, Time Warner itu berapa. Nah, untuk ini yang ketiga ini yang penting bahwa perusahaan harus mengukur instrumen itu menggunakan fair value hingga perusahaan tidak lagi memiliki aset tersebut atau memiliki investasi tersebut. Sehingga dia artinya kalau sepanjang dia masih dimiliki oleh perusahaan, maka dia harus tetap menggunakan fair value tersebut. Contoh, Hardy membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Hardy berencana untuk memiliki investasi tersebut until it matures in 5 years. Jadi hingga dia jatuh tempo 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember, kos amortisasian investasinya adalah 100.000. Jadi ini kos amortisasiannya. Fair value-nya adalah pada tanggal 113.000. Maka jika Hardy untuk memilih menggunakan opsi fair value itu untuk mencatat investasinya, maka dia harus menggunakan seperti ini. Jadi ini masuk ke income-nya. Tadi kalau yang tadi FHCS itu masuk ke equity, ini masuk ke income. Net investment-nya 13.000 karena ada perbedaan antara cost amortisasian dengan fair value-nya sebesar 13.000. Kenapa dia bertambah ini? Dia bertambah kan artinya ini. Kenapa dia bertambah? Ada yang bisa jawab? Kenapa dia bertambah? Jadi obligasi dari German Central Bank-nya ini setelah diamortisasi sekian kali, nilainya sekarang itu 100.000 pada tanggal 31 Desember tahun 2019 itu nilainya 100.000. Ketika dilihat di pasar, harga di bursa pada tanggal 31 Desember 2019 itu adalah 113.000. Artinya ini terlalu rendah gitu. Terlalu rendah berapa? Lebih rendah dari harga pasar sebesar 13.000. Maka yang 13.000 ini dimasukkan kembali 13.000. Agar dia sehingga dia menjadi 113 sama dengan nilai pasar yang ada. Bagaimana kalau dia loss? Bagaimana kalau fair value-nya lebih rendah? Maka itu akan mengurangi nilai obligasinya sehingga menjadi unrealized holding gains or loss. Debit sesuai nilainya berapa? Kreditnya adalah debt investment.
sebesar nilai yang sama. Ada beberapa poin di sini. Pertama, tidak ada lagi fair value adjustment digunakan. Kemudian unrealized holding gains, unrealized gains itu merupakan bagian dari net income. Ya. Kemudian bisa terus menggunakan metode fair value. Jadi gini, di fair value option ini sebenarnya itu perusahaan bisa diberi kebebasan untuk memilih apakah dia akan menggunakan fair value atau tidak, walaupun dia memiliki aset yang sebenarnya tujuannya bukanlah untuk trading. Contohnya di sini, yang Hardy ini dicontohkan, unrealized gain ini dilaporkan sebagai bagian dari net income, walaupun tujuan kepemilikan investasi di awal itu adalah held for collection. Jadi untuk nilai dimiliki hingga jatuh tempo. Tapi kalau sekali dia menggunakan fair value, maka dia harus tetap menggunakan fair value. Baik, ini equity investment akan dibahas pada pertemuan berikutnya di rekan soal. Sekarang saya ingin tanya, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa presensinya diisi. Nanti kalau dicek oleh fakultas Anda tidak lengkap, Anda boleh ujian, ya itu risiko Anda ya. Anda yang harus ngisinya sendiri sekarang. Baik, kalau tidak ada, kita cukup sampai dulu di sini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.